Operasi penjumlahan dan pengurangan rasional. Jika P per Q dan R per S adalah sebarang dan bilangan rasional, maka P per Q plus R per S sama dengan PS ditambah QL. Ya, di, pembilang dikali penyebut, terus kayak perkalian silang ya, per QS. Per QS itu perkalian penyebut ya. Dan P per Q diambil R per S dengan PS diambil QL per QS. Sama ya tadi ya, dengan penjumlahan, cuma beda yang tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Contohnya jelas itu bisa diperhatikan 2/3 ditambah 3/4 jika mengikuti rumus di atas adalah 2 dikali penyebut yang sebelahnya ya, dikali 4 ditambah 3 penyebut dikali 3 penyebut kali penyebut 3 kali 4 hasilnya 2 kali 4 8 ditambah 9 3 kali 3 per 12 hasil 17/12. Mungkin bisa diperhatikan sambil ngoreksi ya Bu ya, karena saya bukan jurusan matematika. Berusaha memahami. Monggo Bu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, kemudian sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Jika P per Q, R per S, dan per U adalah bilangan-bilangan rasional, maka itu bersifat tertutup. Jadi, sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional itu satu bersifat tertutup. Maksudnya tertutup. Penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional atau pecahan itu akan menghasilkan bilangan pecahan juga. Yang kedua, bersifat komutatif. Bersifat komutatif maksudnya P per Q ditambah R per S sama dengan R per S ditambah P per Q. Ini jelas ya, itu bisa dibalik ya komutatifnya. Bersifat yang ketiga bersifat asosiatif. P per Q ditambah dalam kurung R per S ditambah T per U tutup kurung sama dengan tutup kurung P per Q ditambah R per S tutup kurung ditambah T per U. Jadi dikerjakan bisa bergantian ya dalam kurungnya. Kemudian yang keempat, mempunyai unsur identitas 0, yaitu tunggal. Jika per Q ditambah 0 ya sama dengan, bisa dibalik 0 ditambah P per Q sama dengan hasilnya tetap P per Q. Yang kelima, mempunyai inverse terhadap penjumlahan, yaitu untuk setiap bilangan rasional P per Q ada bilangan rasional negatif P per Q. Yang keenam, penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional adalah tunggal. Yang ketujuh, jika L tidak sama dengan 0, maka P per L ditambah Q per L sama dengan P plus Q plus per L. Jadi penyebutnya tetap ya, tidak ditambahkan ya. Tidak ditambahkan, tapi tetap penyebutnya tetap R. Yang dijumlahkan itu pembilangnya saja. Selanjutnya, Bu, operasi perkalian dan pembagian bilangan rasional. Jika P per Q dan R per S adalah sebarang dan bilangan rasional, maka P per Q dikali R per S sama dengan, ini bisa langsung dikalikan, pembilang dengan pembilang, penyebut dan penyebut. P kali R langsung, hasilnya PR per QS. Dan jika pembagian itu P per Q dibagi
R per S sama dengan PS, ya ini perkalian silang nih kalau dijabarkannya, PS per QL. Monggo selanjutnya Bu. Sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan rasional. Perkalian pada bilangan rasional bersifat tertutup, sedangkan pembagian bersifat tidak tertutup. Nanti sudah dijelaskan ya, tertutup jadi hasilnya tetap tetap pecahan. Kalau tidak tertutup, kalau pembagian itu bisa desimal ya. Yang kedua, bersifat komutatif. Perkalian bersifat komutatif maksudnya P per Q dikali R per S, bisa diperhatikan ya, sama dengan bisa dibalik R per S dikali P per Q. Jadi R per S-nya dulu, kemudian dikali P per Q. Balik ya, bisa. Kemudian yang ketiga, bersifat asosiatif. Ya, P per Q dikali dalam kurung R per S dikali T per U tutup kurung sama dengan dalam kurung P per Q kali R per S dikali TU. Ya, itu bisa dikerjakan mana dulu. Ya, itu sifat asosiatif. Jelas ya Bu di situ ya. Kemudian yang keempat, perkalian mempunyai unsur identitas satu, yang tunggal yaitu satu, sehingga P dikali satu sama dengan, bisa dibalik 1 kali P per Q sama dengan hasilnya tetap P per Q. Kecuali 0, semua bilangan rasional yang lain mempunyai inverse terhadap X, yaitu P per Q kali Q per S. Q per S kali P per Q sama dengan 1. Berarti P per Q dan Q per P saling inverse. Yang keenam, perkalian sebarang bilangan rasional dengan 0 adalah 0, yaitu P per Q kali 0 sama dengan 0 kali P per Q sama dengan 0. Jadi dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Yang ketujuh, perkalian bilangan rasional adalah tunggal. Yang kedelapan, perkalian bersifat distribusi terhadap penjumlahan, yaitu ini kan kalau dilihat P per Q dikali dalam kurung R per S ditambah T per U, berarti yang di dalam itu ditambah. Jadi nanti hasilnya sama dengan P per Q ya dikalikan ya R per S, kemudian ditambah P per Q kali T per U. Itu sifat distribusi dari perkalian bilangan rasional. Mungkin itu dari saya Bu terkait tentang KB1, bisa dilanjutkan dengan KB2. Baik, saya akan melanjutkan modul 4 untuk kegiatan belajar 2 tentang kesulitan belajar dan pembelajaran bilangan rasional. Next, Bu. Konsep pecahan dan operasinya itu adalah konsep dasar yang seharusnya dimiliki oleh siswa karena sebagai bekal untuk mempelajari bahan matematika berikutnya atau bahkan pelajaran lain selain matematika. Namun pada kenyataannya di lapangan banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami pecahan dan operasinya. Permasalahan juga dialami oleh guru karena guru hanya menggunakan cara mekanistik atau memberikan aturan kepada siswa untuk dihafalkan, diingat, dan diterapkan. Dari permasalahan tersebut, seharusnya atau cara yang dapat dilakukan guru adalah dengan menggunakan dan memanfaatkan benda manipulatif sehingga menciptakan sesuatu yang realistik serta dapat memahamkan konsep dan makna kepada siswa. Benda manipulatif kemarin sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya nggih. Lanjut, Mbak.
beberapa kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang pertama, siswa kurang tahu makna dari pecahan. Pecahan menyatakan beberapa bagian dari sejumlah bagian yang sama. Kemudian, guru menunjukkan benda konkret dan manipulatif kepada siswa agar siswa dapat mempelajari konsep pecahan dengan mudah. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami makna pecahan dengan mempraktekkan sendiri. Ini maksudnya ini maksudnya solusinya. Ini cara agar siswa dapat memahami konsep pecahan dengan benda manipulatif. Siswa diberi selembar kertas, kemudian siswa melipatnya sendiri dengan keinginannya. Pada gambar modul 4.1, pada gambar 4.1 modul 4.20, di situ tertera gambar lipatan kertas. Bisa dipelajari sendiri, bisa dicermati sendiri, nggih. Lanjut, Mbak. Yang kedua, siswa kurang memahami perkalian bilangan asli dengan pecahan. Salah satu kelemahan atau kekurangan siswa dalam pembelajaran matematika adalah siswa kurang memahami perkalian bilangan asli dengan pecahan. Sehingga permasalahan tersebut memerlukan cara. Salah satunya dengan menggunakan potongan karton. Tadi siswa memahaminya dengan kegiatan nyata, kegiatan asli. Yang pertama, ambil 10 potong karton berukuran 1 cm x 10 cm dan seterusnya. Bisa dicermati di modul 4.22 sampai 4.23. Lanjut, Mbak. Seperti ini gambar potongan kartonnya. Seperti yang tertera di modul 4.23. Next, Mbak. Yang ketiga, siswa kesulitan dalam memahami pecahan yang senilai. Perkalian oleh bilangan yang sama terhadap pembilang dan penyebut suatu pecahan menghasilkan pecahan-pecahan yang senilai atau sama juga. Seperti yang dijelaskan pada modul 4.24. Ya. Yang keempat, siswa kesulitan dalam membandingkan dan mengurutkan pecahan. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru adalah dengan menggunakan potongan karton, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Bisa dilihat di modul 4.25. Next, Mbak. Seperti ini contoh potongannya ya, di gambar 4.6, modul 4.26. Satu potongan kertas ini nanti dibagi 2, dibagi 3 akan menghasilkan seperti ini. Next, Mbak. Yang kelima, siswa mengalami kesulitan untuk mencari hasil pembagian. Sebagai contoh di sini 1 dibagi 1/2 atau 1 dibagi setengah. Kemudian 2 dibagi 1/2, 1 dibagi 2/3. Siswa masih kebingungan dalam mengoperasikan atau mencari hasil dari pembagian pecahan. Next, Mbak. Untuk mengatasinya bisa dengan potongan karton seperti yang dijelaskan di modul 4.27, gambar 4.9. Next, Mbak. Yang keenam, siswa mengalami kesulitan untuk mencari hasil pembagian. Kalau tadi kan 1 dibagi setengah, 1 dibagi 2/3. Kalau sekarang yang sesama pecahan, misalnya 3/4 dibagi 2/3, 2/5
dibagi 3/4, siswa masih mengalami kesulitan. Seperti tadi yang dijelaskan Pak Kuswandi, apabila ada pembagian pecahan itu nanti akan dibalik inverse. Jadi tadi dibalik sehingga menjadi perkalian silang, tidak menjadi pembagian lagi. Next, Mbak. Next, Mbak. Iya. Yang nomor 7, siswa mengalami kesulitan untuk mencari hasil pembagian. Tadi sudah dijelaskan ya. Misalnya pembagian 1 dibagi 2/3, 1 bagi 3/4, siswa masih kesulitan. Kita bisa menggunakan potongan karton lagi, seperti pada gambar. Potongan karton yang menyatakan 2/3, atau satu potong dibagi ini sepertiga bagian, seperti yang tertera pada modul. Silakan bisa dicermati. Next, Mbak. Yang 8, siswa kesulitan untuk mencari hasil pembagian dalam bentuk 3/4 dibagi 2/3 dan 2/3 dibagi 3/8. Misalkan 3/4 dibagi 2/3 dapat dijelaskan dengan potongan karton. Caranya yang pertama sama seperti cara-cara sebelumnya, mengambil karton, kemudian kita bentuk satu bagian penuh itu dibagi dengan yang kita inginkan. Bisa dilihat pada gambar 4.18 modul 4.33. Next, Mbak. Ya, tadi cara pertama, ini cara kedua, kemudian dampingkanlah potongan karton yang bernilai 3/4 dengan menurut sisi 2/3 panjangnya. Ternyata potongan karton dengan nilai 3/4 mempunyai kelebihan panjang. Seperti yang di ini ya, di arsir itu. Kemudian kelebihan panjang dibandingkan dengan potongan karton dengan nilai 2/3. Yang di atas itu 3/4, yang di bawah ini 2/3. Seperti pada gambar 4.19 pada modul 4.33. Cara yang ketiga, gunting daerah yang diarsir. Jadi yang diarsir tadi digunting, kemudian menjadi potongan karton kecil yang akan dicari nilainya terhadap potongan karton 2/3. Bisa dicermati pada modul 4.33. Next, Mbak. Yang ke-9, siswa kesulitan mencari hasil bagian dalam bentuk 2/5 bagi 3/4. Bisa dicermati pada gambar 4.22, modul 4.35. Kita bisa menggunakan potongan karton lagi. Potongan kekurangan diukurkan pada potongan 3/4, ternyata diperoleh 7 bagian dari 15 bagian yang sama, sehingga terdapat kekurangan 7/15. Jadi 25 dibagi 3/4 sama dengan 1 dikurangi 7/15, sehingga hasilnya 8/15, seperti pada potongan karton pada gambar 4.22. Next, Mbak. Yang 10, siswa kesulitan mencari hasil pembagian sembarang pecahan. Contohnya P per Q dibagi R per S. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Kuswandi. Kita contohkan angka-angka seperti pada gambar. 3 dibagi 1/5 sama dengan 3/1 dibagi 1/5 sama dengan 15. Perkalian silang ya.
Jadi yang 1/5-nya dibalik jadi 5/1. Sehingga dari operasi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa P per Q dibagi R per S sama dengan P per Q dikali S per R. Tadi yang R per S-nya dibalik menjadi S per R. Next, Mbak. Yang terakhir, siswa kesulitan untuk mencari hasil penjumlahan P per Q plus R per S dan pengurangan P per Q ditambah R per S. Sama seperti operasi sebelumnya, kita bisa menggunakan potongan karton 1/2 dengan 1/3. Kita tambahkan. Dari potongan karton tersebut kita dapat menyimpulkan 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 5 bagian dari 6 bagian yang sama, atau 5/6. Next, Mbak. Sekian presentasi dari saya untuk kegiatan belajar 2. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Ayuni untuk kegiatan belajar 3. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni akan melanjutkan penjelasan kegiatan belajar 3, perluasan nilai desimal. Ya, kata desimal berasal dari bahasa Latin decem yang artinya 10. Sistem numerasi desimal adalah sistem numerasi yang berbasis 10, artinya bilangan 10 dipakai sebagai acuan pokok dalam melambangkan dan menyebut bilangan. Lanjut. Penulisan bilangan dalam bentuk proporsional, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9, 7, 8, dan 5, 6, 1, 9, 2 disebut dalam bentuk baku, standard form, dan penulisan bilangan yang dinyatakan sebagai suku-suku penjumlahan perpangkatan 10 disebut dalam bentuk panjang atau expanded form. Contoh, 23 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3, di mana di ruas kiri adalah bentuk baku, standard form, dan ruas kanan adalah bentuk panjangnya atau expanded form. Dalam sistem numerasi desimal yang diperluas, setiap bilangan rasional dapat dinyatakan dalam notasi desimal. Lambang bilangan rasional dalam notasi desimal disebut pecahan desimal. Wujud bilangan rasional dalam pecahan desimal dapat dibedakan menjadi: yang pertama, desimal berakhir atau terminating desimal, yaitu desimal-desimal yang mengandung sejumlah terhingga angka dan dapat dinyatakan dalam bentuk A per 2 pangkat M dikali 5 pangkat N, A, Z, M dan N adalah bilangan-bilangan cacah. Yang kedua adalah desimal berulang atau periodik, yaitu desimal-desimal yang mengandung serangkaian terhingga angka-angka. Lanjut. Tes. Masalah pembelajaran pecahan desimal, yakni banyak siswa SD yang mengalami kesulitan dalam yang pertama, memahami dan membedakan makna P per Q dan pecahan-pecahan desimal. Yang kedua, memahami
translasi kesejajaran perhitungan yang melibatkan notasi pecahan dan notasi desimal. Ketiga, kesulitan dalam memahami menjumlahkan bersusun dengan pecahan desimal. Yang keempat, kesulitan dalam memahami mengganti nama pecahan menjadi desimal dengan menggunakan pembagian. Kemudian, yang terakhir, kesulitan dalam mengalihkan dan membagi desimal. Next. Kemudian persen. Istilah persen adalah nama lain dari perseratusan, sehingga kata persen dapat digunakan untuk mengganti kata perseratus. Misalnya, pecahan seperempat dapat dinyatakan sebagai 25/100 dan dalam bentuk desimal ditulis 0,25 dan keduanya dibaca sama, yaitu 25/100 atau 25%. Next. Kemudian rasio. Suatu rasio suatu pasangan terurut bilangan atau pengukuran antara lain panjang atau jarak terhadap waktu, jumlah barang dan harga barang, panjang dengan panjang, luas dengan luas, isi dengan isi, berat dengan harga barang, nilai uang dengan nilai uang, umur dengan umur orang, dan temperatur dengan temperatur. Kemudian proporsi. Proporsi adalah pernyataan tentang kesamaan dua rasio. Jika dalam proporsi diketahui 3 bilangan dan bilangan keempat dicari, maka pekerjaan ini disebut penjelasan suatu proporsi. Penyelesaian proporsi dilakukan dengan menggunakan sifat dua bilangan rasional yang sama, yaitu A per B sama dengan C per D jika dan hanya jika AD sama dengan BC. Kemudian yang terakhir, beberapa masalah yang dialami siswa terkait proporsi. Yang pertama, kesulitan dalam memahami makna proporsi sebagai konsep yang lebih luas dari rasio. Kedua, kesulitan dalam melakukan perhitungan untuk memperoleh suatu nilai yang tidak diketahui dalam suatu proporsi. Kemudian, untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, dijelaskan dua cara praktis yang perlu diketahui siswa, yaitu proporsi dalam rasio menghubungkan dua rasio yang disamakan berdasarkan keadaan dari masing-masing kejadian. Kemudian, proporsi antar rasio artinya menghubungkan rasio yang disamakan berdasarkan kesesuaian antar kejadian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Barangkali ada yang bertanya. Untuk selanjutnya, kami membuka pertanyaan untuk teman-teman. Yang sudah mengacungkan tangan, Pak Zailani. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai pecahan yang tadi dijelaskan oleh Pak Kuswandi. Untuk materi pecahan itu kan biasanya di kelas 5 SD. Ada apa yang Mbak Pipi? Mohon maaf, Pak Zailani, saya mendengarnya putus-putus ya? Atau Pak Kuswandi sama Mbak Ayuni sudah jelas? Pak Kuswandi, Mbak Ayuni. Putus-putus memang Bu Vivi. Kesini juga sama.
Sinyal Nggih, mungkin berarti dari Mas Zailani. Kena hujan. Ya, metode apa yang tepat? Ya, metode apa yang tepat untuk mengajarkan materi pecahan di kelas 5 SD? Nggih, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya monggo. Izin bertanya Bu Vivi, Nggih, Bu Halida. terkait tadi materi yang disampaikan Bu Vivi kan ada tentang bahan manipulatif ya. Nggih. Iya, itu apa hubungannya dengan teori yang di bab 1 kemarin itu kan ada yang namanya RME, Realistic Mathematics Education. Itu kan sama-sama membuat matematika yang abstrak menjadi lebih real gitu, Bu. Nah, itu Iya. apa hubungannya dengan RME dengan bahan manipulatif? Nggih, terima kasih. Dua penanya ya? Apa ada lagi? Nggih, cukup dua penanya dulu mungkin. Dari Pak Zailani yang pertama, pertanyaannya adalah metode apa yang tepat digunakan untuk mengajarkan materi pecahan di kelas 5 SD, nggih. Terus Nggih. yang kedua, ya dari Bu Halida, hubungan RME dengan bahan manipulatif. Nggih, Pak Kuswandi dan Bu Ayuni, monggo barangkali sudah bisa menjawab. Halo? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Zailani ya. Metode apa yang digunakan untuk mengajarkan pecahan di kelas 5? Menurut saya metode yang bagus adalah dengan sering menggunakan media peraga untuk mengajarkan pecahan. Karena pecahan itu sendiri kan pembagian yang sama rata. Apabila kita menggunakan media bisa berupa benda buah-buahan misalnya, atau kertas origami, atau benda-benda manipulatif lainnya, maka anak dengan sendirinya memiliki gambaran yang baik dibandingkan dengan tidak menggunakan media peraga. Barangkali ada yang bisa menambahkan, monggo. Mau menambahkan untuk pertanyaan Pak Zailani, kami dari kelompok 2 tadi sudah dijelaskan sama Bu Ayuni menggunakan alat peraga atau benda manipulatif ya. Kalau yang kami bahas tadi dengan potongan kertas, potongan karton, kita juga bisa menggunakan contoh makanan atau benda nyata. Misal kita membawa sebutir semangka gitu, terus itu kan satu bagian penuh. Nanti kita bagi 2, berarti ini nanti jadinya 1/2 ya, terus dibagi berapa, ini jadinya ini ya, seperti itu. Kita bisa menggunakan contoh benda real atau makanan dan lainnya yang mudah untuk dipahami oleh siswa. Kemudian kita juga bisa menggunakan permainan, jadi anak-anak itu diajak bermain, nanti siswanya ada yang disuruh menghitung, misalnya ada yang menjadi pembilang, ada yang menjadi penyebut, nanti ada yang hilang, itu nanti bagaimana ini operasinya dengan kayak tadi simulasi gitu ya. Jadi siswa diajak bermain, ada yang mendapatkan peran pembilang, penyebut, seperti itu. Itu juga mungkin dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep pecahan. Kalau sekarang teknologi juga sudah semakin canggih, bisa juga diajak dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Ada permainan yang tentang pecahan dan lain sebagainya. Itu tambahan dari kelompok 4 ya, Pak Zailani. Barangkali belum puas atau ada literasi dari teman-teman yang lain, monggo.
menambahkan sedikit ya, Bu Vivi. Iya. Ya, Pak Jailani, terkait tentang pelajaran kelas 5 pecahan itu kayaknya sudah kompleks ya, sudah mulai rumit lah. Menurut saya sih yang kelas 5 itu sudah mulai lengkap ya, sudah ada dari pecahan itu sudah ada penambahan, pengurangan, kemudian pecahan campuran, perkalian, pembagian. Kalau saya lihat ya Bu ya. Tapi kalau untuk sekedar konsep tadi ya, konsep pecahan bahwa satu benda itu awalnya 1 kemudian dibagi menjadi 4 sehingga didapat 1/4, 1/4 itu sudah jelas ya harus dilakukan gitu ya. Tapi untuk mengarah ke sana anak kelas 5 memahami apalagi dalam perhitungannya ya. Kalau menurut saya itu disertai dengan penjelasan langsung ya Bu ya. Karena matematika kalau nggak dijelaskan oleh gurunya, dijelaskan saja itu apa namanya pada nggak bisa itu ya. Apalagi nggak dijelaskan, sekedar melihat gitu ya. Nah itu benar-benar dijelaskan, ya berarti metode ceramah ya, disertai dengan tadi ya, yang sudah dijelaskan sama Bu Ayuni dan Bu Vivi, dijelaskan kemudian diulang-ulang Pak. Karena anak itu saya yakin, apalagi masalah matematika ya, itu penjelasan sekali, beberapa menit pasti lupa. Ya besok diulang lagi. Itu Pak. Jadi memang kebetulan saya berapa tahun itu 3 tahun ngajar les ya. Dari kelas 5, kelas 6 itu memang pelajarannya udah lumayan ya. Udah lumayan susah lah kalau untuk tingkatan SD ya. Jadi memang pertama konsepnya tadi udah pakai alat peraga benda manipulatif ya. Disertai dengan penjelasan uh, yang yang jelas untuk siswa. Gitu Pak, menurut saya. Monggo yang lain kalau ada mau tambahkan. Berarti untuk metodenya berarti menggunakan metode ceramah ya, Pak Gus? Ya, sama boleh. Permainan juga boleh. Dengan jigsaw pun boleh. Misalnya Pak Zailani mengajarkan penjumlahan pecahan. Ya, penjumlahan pecahan dibagi berapa kelompok. Ya, kalau jigsaw kan dibagi berapa kelompok. Ya, satu kelompok dikasih soal yang berbeda-beda. Ya, Pak Zailani sudah tahu lah tentang jigsaw. Dari kelompok itu nanti ada tenaga-tenaga ahli di situ ya yang menjelaskan ke kelompok-kelompok lain. Itu juga bisa. Ya, itu kan saya bilang tadi bisa intinya diulang-ulang. Jadi siswa itu sudah dijelaskan, kemudian mengerjakan, kemudian boleh dengan jigsaw. Jigsaw pun bagus. Untuk kelas 5 saya pikir sudah bisa jalan ya dengan jigsaw ya. Itu ini. Jadi memantapkan satu soal dalam satu kelompok. Kelompok lain juga soal yang lain. Ya. Jadi satu kelompok itu bisa mengerjakan satu soal dengan benar semuanya. Misalnya satu kelompok 5. Itu pun kalau bisa semuanya dan paham konsepnya itu sangat luar biasa ya satu soal. Kemudian mengajarkan ke kelompok lain. Itu sih Pak Jailani. Bisa. Tapi yang jelas harus ada ceramah ya Pak Jailani. Karena memang kalau matematika nggak ada penjelasan dari kasihan. Karena banyak yang terjadi kerjakan PR ternyata belum dijelaskan. Kan kasihan. Gitu. Oke, matur nuwun atas penjelasannya yang sudah jelas. Monggo yang lain. Pertanyaannya Bu Halidah nggih.
Mohon maaf Bu Halida, tadi tentang RME ya? Halo? Iya, Bu Vivi. Tentang RME itu. RME dan itu, benda manipulatif. Nggih. Maksudnya hubungannya atau gimana Bu? Iya. Hubungannya itu bagaimana gitu, Bu? Kalau RME itu kan ke teori, sedangkan Nggih. bahan manipulatif itu media ya. Nggih. Iya, jadi kan RME itu ke ininya teorinya ya, bahan manipulatifnya itu istilahnya medianya, media yang untuk membantu siswanya ya. Dengan bahan manipulatif itu masalah itu seperti real, jadi siswa itu dapat memahami masalah itu secara real, secara nyata gitu, kontekstual, bisa intinya bisa mengaitkan sendiri gitu Bu. Kemudian dapat menyelesaikan masalah tadi dengan bantuan manipulatif. Jadi RME itu teorinya, sedangkan bahan manipulatif itu medianya, istilahnya alat bantunya seperti itu Bu. Mungkin Pak Kuswandi dan Bu Ayuni bisa menambahkan, monggo. Ya, menambahkan sedikit ya. Tadi kan kalau RME itu kan teori ya. Kalau saya lihat kan RME itu pendekatan pembelajaran matematika yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Tapi untuk memudahkan siswa memahami dari konsep matematika itu ya. Contohnya kalau dilihat di kelas 1 ya, itu kan banyak sekali ngapunten ya kalau salah di benar. Itu banyak soal yang mengaitkan soal-soal cerita lah, mengaitkan misalnya seorang ibu membawa apel, 2 apel. Kemudian tiba-tiba apel itu kemudian bapaknya membawa lagi 2. Nah, si siswa ini kan apa ya, mendapat soal itu tanpa adanya, kalau ada seorang guru bisa menghadirkan benda manipulatif tadi, itu akan lebih jelas, lebih mudah dipahami oleh siswa. Itu Bu. Mungkin korelasinya ke sana ya Bu ya. Itu Bu Vivi, monggo yang lain. Nggih Bu Halida, kan tadi RME kan Realistic Mathematics Education, RME atau dalam bahasa Indonesia pendidikan matematika realistis ya. Jadi kan itu kayak pendekatan dalam belajar matematika, itu yang menjadikan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari itu sehingga lebih mudah dengan RME itu. Jadi peserta didik itu menjadi lebih mudah dalam menerima materi karena dikaitkan dengan permasalahan matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa itu memiliki pengalaman mereka sendiri. Jadi RME kan kayak pendekatan seperti itu. Lah, fungsinya bahan manipulatif itu sebagai medianya, alat bantunya untuk lebih memudahkan lagi tadi dengan benda nyata, benda konkret yang sudah dijelaskan. Kemarin juga presentasi kelompok sebelumnya sudah menjelaskan banyak tentang bahan dan media manipulatif. Begitu Bu Halida. Monggo yang lain barangkali ada yang mau menambahkan. Silahkan yang lain bisa sharing. Ini kan sudah mengajar semua atau di kelas ini? Sudah. Artinya bisa saling sharing bagaimana mengajar
yang dibahas di modul 4 ini kan tentang kesulitan-kesulitan, gimana kesulitan-kesulitan mengajarkan konsep perkalian, mungkin ya konsep perkalian dan konsep perkalian, kemudian apa tadi bilangan rasional ya, bilangan bulat dan bilangan rasional, kan itu juga bisa menjadi pembahasan sebetulnya. Silakan bisa sharing. Kemudian mungkin saya menambahkan sedikit kaitannya dengan apa ya tadi dari belakang dulu deh pertanyaannya. Mbak Halida kaitannya RME dengan media manipulatif ya. Jadi sudah disampaikan betul oleh siapa tadi? Bu Vivi ya, Mbak Vivi ya. Ibu, nggih. Ya. Jadi itu kan pembelajarannya bertahap ya. Artinya ada anak-anak yang memang harus melihat bendanya secara konkret supaya bisa membayangkan. Ya, supaya bisa membayangkan. Jadi kita tidak bisa mengajarkan anak 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Yang selama ini kita tahu, kan pasti gini, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Mungkin ada beberapa guru yang masih ini deh menggunakan lidi, misalkan ini lidi 1, ini lidi 1, lidi 1 ditambah lidi 1 sama dengan lidi 2, 2 lidi, seperti itu ya. Kalau lidi itu dihadirkan ke ruang pembelajaran itu namanya apa? Media konkret atau manipulatif? Konkret. Konkret. Jadi kan ada tahapan-tahapan. Kalau misalkan kelas 10 kelas 10 kan tentunya udah mulai ini ya. Kalau kelas 10 udah mulai penjumlahan ya, penjumlahan 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3 dan seterusnya. Itu ya. Kemudian di tingkat berikutnya, di tingkat kelas 2 atau kelas 3. Jadi kita boleh menghadirkan sesuatu yang memang tidak mungkin kita menghadirkan benda konkret. Artinya kita bisa menggunakan media manipulatif. Ya, media manipulatif. Itu. Jadi kaitannya itu. Ya. Cuma ketika kita menjelaskan apa namanya operasi ya, operasi. Mungkin kalau operasi penjumlahan, pengurangan masih bisa. Ini kan tadi sudah dibahas di KB kedua tentang kesulitan-kesulitan di apa bilangan pecahan ya, operasi bilangan pecahan ya. Tadi 1 dibagi setengah, kok bisa 1 dibagi setengah hasilnya 2, kemudian 2 dibagi 1/3 hasilnya berapa. Itu kan kita harus menanamkan konsep. Tadi siapa ya Pak Kuswandi ya yang menyampaikan kalau harus menggunakan metode ceramah ya. Nggih. Iya. Menurut teman-teman gimana? Apakah harus menggunakan metode ceramah? Tidak harus, Bu. Tidak harus. Kalau tidak harus berarti menggunakan apa? Untuk kelas tinggi. Kelas tinggi? Kelas tinggi ceramah, Bapak? Kelas 5 ceramah? Maksudnya dijelaskan dulu. Maksud saya ke sana. Jelaskan dulu. Bisa enggak kalau misalkan tidak dijelaskan, Pak? Artinya kita bukan menjelaskan, tetapi kita mengarah anak supaya anak mampu berpikir kritis. Jadi anak tahu alurnya. Oh, ini Pak Kuswandi tuh mau ngajarkan materinya ke sini gitu loh. Jadi kita yang mengarahkan, bukan anak mendengarkan. Gimana? Iya, itu yang mau saya belajar gimana ya Bu kayak gitu. Ya. Ya itu memang ini tugasnya kita mengapa kita harus menjadi guru pembelajar, yaitu jadi kita harus memahami karakteristik siswa. Kalau misalkan model ceramah, kita bayangkan aja model ceramah. Muridnya Pak Kuswandi ada berapa? Ada 12. Hanya 12, Pak? Iya. Di les, Bu. Saya nggak ngajar, Bu. Oh, di les. Ya mungkin les akan berbeda, tetapi
ketika anak kita ajak supaya berpikir kritis dengan benda-benda konkret, dengan pembelajaran yang kontekstual, itu akan lebih menarik dan akan lebih apa ya namanya ya, akan lebih tertanam di pikiran, itu akan lebih tertanam. Gitu ya. Kenapa kok setengah ditambah setengah sama dengan 1? Mungkin kalau di les-lesan itu akan kita ajarkan setengah ditambah setengah itu asalnya dari sini loh. Langsung seperti itu mungkin. Ya, tetapi kita lagi-lagi kita ke sekolah bukan les ya. Berbeda konsepnya. Kalau di sekolah yang dipentingkan adalah aktivitas. Ini kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kita mengutamakan pembelajaran berpusat pada siswa, kemudian pembelajaran yang penuh dengan aktivitas. Yang biasanya kita ceramah, itu kita kurangi deh. Kita kurangi. Supaya enggak ceramah gimana? Supaya anak itu bertanya bagaimana. Ya, memang agak sulit mungkin, tetapi kita bisa, insya Allah bisa. Gimana? Bagaimana Bu untuk terutama kelas 5 tadi ya Bu ya. Sedangkan materi sudah tinggi, kemudian untuk memancing anaknya itu, kalau saya lihat itu sudah kompleks ya Bu. Nggak tahu kalau ada guru kelas 5 ya Bu, mungkin lebih ya, hebat kelas 5 ya Bu. materinya Ya. apa nih? Kelas 5 contohnya materi apa? Penjumlahan, pecahan, terus itu kalau dilihat di buku temanya Bu, soalnya luar biasa Bu. Soalnya luar biasa, lumayan lah kalau untuk taraf SD ya. Iya. Itu kalau anak tidak tahu konsepnya, kalau anak tidak tahu konsepnya, cara berpikirnya kan akan ini Pak, mumet dulu kan, iya enggak? Apalagi apa ya namanya, tingkat kecepatan, tingkat pemahaman anak kan berbeda-beda. Ya, ada anak yang suka membaca, misalkan membaca soal paham, ada yang membaca soal bolak-balik kok ya ora paham gitu ya. Nah, itu yang nanti Bapak Ibu perlu perhatikan, bahwa kita perlu memperhatikan karakteristik anak. Jadi tidak semua anak itu bisa kita samaratakan. Bentuk soal dalam bentuk kertas diberikan satu lembar seperti itu ya enggak bisa. Karena anak ada yang tidak paham. Ada anak yang mungkin bisa apa ya namanya ya, dalam bentuk video. Jadi soal ceritanya dalam bentuk video. Kita melihat, oh ternyata ada seperti ini. Misalkan ibu pergi ke pasar membeli apel 1 kilo, misalkan 1 kilo. 1 kilo apelnya ibu harganya sekian misalkan. Kemudian ada gambarnya. Kita gambarkan ada ibu-ibu pakai kartun, gambar ibu-ibu bahwa itu kan artinya anak-anak membayangkan, oh ini toh ibunya yang dari pasar, kemudian bapaknya pulang dari kerja, misalkan kerja membawa apel lagi kayak gitu. Apel yang dibawa bapaknya 1 kilo itu jumlahnya sekian gitu. Jadi ada berapa? Itu mereka akan paham. Ya, mereka akan paham. Jadi kalau di kurikulum merdeka, kita kan akan belajar di kurikulum merdeka ya, karena bukan hanya, mungkin kalau pembelajaran matematika yang di ini kan hanya konsep-konsep dasarnya, tetapi kan penting ketika kita menyesuaikan dengan kurikulum yang sekarang, bagaimana kita menyajikan matematika ini menjadi matematika yang menyenangkan. Karena apa? Matematika itu apa ya, sebagian anak kan menganggap matematika pinter, iya enggak? Matematika sulit. Iya, betul. Oke, Bu. Nah, matematika sulit. Ketika ada anak yang bisa mengerjakan matematika, ketika ada anak yang pinter matematika, bisa mengerjakan soal matematika, dibilang pinter. Oh, pinter kayak gitu. Tetapi ketika yang tidak bisa, dianggap bodoh. Ya, jadi matematika IPA itu sebagai indikator. Pernah nggak panjenengan memikirkan bahwa
selama ini indikator pinter itu kalau bisa matematika, kalau pinter mengerjakan soal matematika itu dianggap pinter. Ya, sama saja ketika kita memilih jurusan IPA dan IPS waktu kita sekolah. SMA nggih. SMA iya ndak? Bocah IPA ki bocah pinter-pinter. Iya Rajin. ndak? Nggih. Betul, bocah IPS bocah bodoh-bodoh. Iya. Nggih, Bu. Nah, kan pernah kita secara tidak langsung memberikan kriteria seperti itu. Agar bocah IPA pinter, bocah IPS bodoh. Tetapi di dalam masyarakat ternyata yang banyak berhasil itu ternyata anak yang IPS. Nggih, Bu, benar. Iya, betul. Nah, Betul. IPS kan sosialnya. Nah, itu Bapak Ibu penting ketika panjenengan menyampaikan ini mungkin sudah agak keluar dari pembelajaran matematika ya, tapi sedikit memberikan sedikit wawasan bahwa di lapangan anak itu kita tidak boleh menuntut ya. Pokoknya matematikanya nilainya kudu 8 gitu, kudu KKM itu enggak. Ketika anak memang tidak bisa ya yang penting kita sudah semaksimal mungkin sudah memberikan pelayanan yang terbaik ya, sudah memilah-milah anak sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kalaupun tidak pintar matematika ya bukan berarti bocah bodoh kan seperti itu. Ibu. Tapi nggih minimal mengerti nggih Bu, soalnya kan matematika dasar semua ilmu. Maksudnya kayak IPA terus akuntansi itu nggih. Betul. Matematika itu adalah ratu, matematika itu pelayan. Matematika itu melayani semua ilmu. Jadi bukan ilmu berhitung saja, tetapi lebih ke logikanya sebetulnya. Ya, logikanya. Bukan murid-murid saya dulu ketika saya tanya, kenapa kita harus belajar matematika? Mereka menjawab, supaya pintar ngitung. Gitu. Ya seperti itulah, kalau pintar ngitung mau pakai kalkulator aja bisa, kenyataannya kita juga ngitung menggunakan kalkulator. Pada kenyataan di lapangan mengerjakan apapun yuk kita pakai kalkulator. Menggunakan HP lah yang selalu ada di tangan ya. Selalu ada di tangan menggunakan HP, menggunakan kalkulator yang ada di HP. Seperti itu. Ya. Jadi belajar matematika itu bukan supaya pintar ngitungnya. Pintar ngitung toh percuma tapi tidak tahu logikanya. Gitu. Jadi panjenengan ketika di sekolah, terjun ke sekolah, itu sudah mulai dikurangi memberikan soal-soal yang yang tahu-tahu angka, misalkan setengah ditambah 2/1/3 sama dengan. Masih ada. Lah kalau kayak gitu, anak itu hanya bisa ngitung. Tetapi konsepnya tidak, kenyataan di lapangan kan anak-anak tidak pernah menjumpai tahu-tahu suruh mengerjakan setengah ditambah 2/3. Nggih, Bu. Iya, betul. Nggih, Bu. Ya, Ini kenyataan di lapangan anak-anak misalkan beli gula 1/4, terus ibu mau membuat kue, butuh butuh misalkan bolu ya. Bolu butuh 1/2 kilo. Ternyata di rumah ibu baru mempunyai 1/4. Berapakah kekurangan gula itu? Kan seperti itu. Jadi anak nah itu walaupun nanti orang tanya berarti butuhnya setengah baru ada 1/4. Gitu ya teman-teman ya. Nggih, Bu. Itu Bu, kenyataannya kan maaf yang bakul-bakul pasar itu kan sebenarnya nggak sekolah atau matematikanya kurang ini ya Bu ya, tidak mau belajar matematika. Tapi kalau dagang itu bisa Bu, bisa mengembalikan uang, bisa ini transaksi gitu kan Bu hitung-hitungannya. Iya, betul. Itu saya sampaikan ke anak-anak saya, ya ke siswa saya. Saya kasih soal. Kasih soal. Ketika saya memberikan 1 dikurangi 1/3 gitu nih. 1 dikurangi 1/3 berapa? Anak-anak, Bu, berarti caranya harus disamakan penyebutnya kan seperti itu kita ngajarinya. Iya enggak?
Oh, berarti disamakan penyebutnya dulu, terus seperti ini, seperti ini. Saya tanya, coba kamu tanya ke orang tua kamu, ke ibu kamu, kalau misalkan ada gula 1 kilo diambil sepertiga, jawabannya berapa? Apakah ibu kamu ngitungnya harus disamakan penyebutnya? Jawabannya enggak ya, Bu. Lah udah. Itu contohnya, contoh realnya. Ya, karena biasanya kan gini ya, kalau kita matematika, kalau caranya salah ya berarti salah. Ya, karena ini di kurikulum merdeka, lagi-lagi kurikulum merdeka, merdeka itu bukan berarti bebas ya, bukan berarti bebas tugas, bebas boleh tidak belajar, boleh belajar, boleh tidak belajar, tetapi bebas memerdekakan pikiran anak. Artinya kita tidak boleh mengekang. Pokoknya ya, kalau misalkan misalkan gini, pokoknya kalau misalkan ada setengah ditambah sepertiga, nanti caranya seperti itu. Sebetulnya salah kalau kita menentukan seperti itu. Biarkan anak ini. Oh, berarti kalau setengah ditambah sepertiga, kalau misalkan anak kan punya logika sendiri-sendiri toh. Gitu. Ya, mungkin hasilnya mungkin kita butuh hasil, oh yang penting hasilnya sama. Tuh, caranya boleh berbeda. Tuh, ini hanya sharing aja. Silahkan. Barangkali ada yang mau dilanjutkan aja pertanyaannya. Karena ini modul 4 itu materinya banyak loh ya. Materinya banyak. Kemudian ada yang mengalami kesulitan-kesulitan. Itu kesulitan-kesulitan pemecahannya bagaimana? Pemecahan ketika kita ngajar menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan. Ini silakan Bapak Ibu bisa sharing. Nanti kita diskusi bersama-sama ya. Silakan. Nunggu teman-teman yang lain, barangkali masih ada yang ingin bertanya. Aku mau tanya, Bu. Silakan. Ya, Bu. Untuk di kelas saya sendiri, Bu, ini apa realnya ya, Bu. Biasanya anak kalau misalkan sudah di dalam soal cerita, gitu, itu kadang-kadang padahal di atas itu udah sama, Bu, untuk pengerjaannya 1, 2 itu sama, tapi kadang-kadang mereka kalau soalnya beda, nanti bingung lagi, Bu, itu gimana ya solusinya ya, Bu. Padahal udah konsepnya sudah, tapi ketika berhadapan dengan soal yang berbeda, walaupun caranya sama, tapi mereka mah bingung, Bu. Ya, berarti kelas berapa? Kelas berapa, Bu Sulis? Kelas 5. Saya hadapi sekarang tinggi, Bu. Ya. Berarti kesulitannya adalah siswa tidak memahami soal. Ya, soal yang diberikan dalam bentuk soal cerita, dalam bentuk maksudnya dalam ketikan ya, tulisan ya. Iya benar, Bu. Kalau seperti itu anak udah mulai bingung. Oke. Mungkin ada yang lain dulu nih, mau sharing atau menjawab pertanyaan Mbak Suli, silakan. Bu, izin menjawab, Bu. Silakan. Saya Mahisha. Tapi saya setuju juga sih, Bu. Memang penyataan di lapangan kalau urusan soal cerita anak lebih sulit untuk mengerjakan. Lebih ke kategorinya soal HOTS ya, Bu. Tapi ketika soal cerita itu dirubah menjadi soal cerita tapi dengan ada gambar-gambar, justru mereka paham. Mungkin anak-anak lebih disuruhnya banyak gambar kayak gitu, Bu. Ini kalau kelas 2 soal cerita nggak paham, tapi soal cerita dengan ditambah sisip-sisipkan gambar sesuai dengan kronologi ceritanya, justru mereka lebih paham. Apa mereka lebih langsung cenderung tertarik ke gambar gitu, Bu. Jadi mereka lebih memahami. Apa karena mereka masih anak-anak ya, Bu? Soalnya soal cerita teman-teman mungkin anak tuh baca aja udah males kayak gitu, kayak menurut pemikiran saya tuh soal cerita panjang, baca tuh udah males. Tapi ketika gambar, iya tuh tertarik nih. Oh, berarti gambarnya yang ini ya. Maksud dari buku itu soalnya yang ini, kayak gitu, Bu. Menurut saya pribadi berdasar pengalaman di lapangan ya, Bu. Seperti itu, Bu.
Oke, menarik sekali ya pembahasannya, menarik. Jadi panjenengan semua kan intinya pengen anak itu paham ketika ada permasalahan. Kemudian gaya belajar anak itu kan berbeda-beda. Ada yang nyaman, mungkin saya suka seperti yang saya katakan di awal itu, saya suka belajar dengan membaca, saya suka belajar dengan melihat video, saya suka belajar dengan mendengarkan. Panjenengan coba dengan menggunakan jadi kalau ulangan kan sebetulnya ini di kurikulum Merdeka, kalau ulangan itu sebetulnya tidak harus di kertas soalnya di kertas seperti itu ya enggak. Ya. Coba panjenengan buat sesuatu permasalahan itu dalam bentuk video animasi. Ya, video animasi. Itu panjenengan satu-satu aja, satu yang sangat simple. Jadi buat anak tertarik konsepnya. Seperti tadi, ibu pergi ke pasar membeli 1 kilogram apel. 1 kilogram apel ternyata ada berapa misalkan. 1 kilogramnya isi 5 misalkan, isinya 5. Ibu pulang dari pasar. Kemudian, nah kita ada narasinya. Kemudian Bapak pulang ternyata membawa apel lagi 1 kilo lagi yang berisikan 6 misalkan. Ada berapa apel yang ada di rumah? Kan seperti itu. Kira-kira kalau seperti itu anak suka nggak mengerjakan soal? Nggih, Bu. Kalau yang enggak ini, Bu. Kalau yang nggak males baca tadi dan terburu-buru biasanya anak kalau baca. Nah, itu dia. Kita harus tahu karakteristik anak-anak. Jadi panjenengan itu pada saat pembelajaran itu sebetulnya ada assessment ya yang di kurikulum Merdeka itu sekarang ada assessment diagnostik, assessment formatif, ada assessment sumatif. Ya, mungkin sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau belum Bapak Ibu di sekolah? Masih kurtilas Ibu. Masih kurtilas. Oke, masih kurtilas. Iya, nggak apa-apa. Kita sambil belajar kurtilas, tetapi model pembelajarannya pakai Merdeka kan tidak apa-apa. Tidak salah juga kan? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Ya, tidak salah juga. Sebetulnya menarik kok kalau kita, oh iya ya, kita akan selalu berinovasi. Kita akan selalu berinovasi. Saya mau cari soal. Terus di kurikulum Merdeka itu bukan materi yang dikejar ya, bukan materi yang dikejar. Oh ini materinya harus ini, harus sampai ini. Pokoknya siswa harus pinter ini. Enggak. Tetapi lebih ke kontennya, lebih ke konten dan lebih ke aktivitas. Karena apa? Anak-anak itu lebih suka beraktivitas. Kalau kita yang ngejar materi bab 1, bab 2, bab 3, pokoknya bab 3 minggu ini harus selesai. Apa yang terjadi? Siswa tidak tahu apa-apa, panjenengan ngasih nilai pun saya yakin panjenengan ngasih nilai ngawur. Dan grundel, bocor pinter apa-apa kok tak kasih ini ya karena tuntutan dari kepala sekolah, karena tuntutan dari sekolah butuh KKM. Iya enggak? Nggih. Nah, sebetulnya yang butuh nilai itu siapa? Guru atau siswa? Siswa. Siswa? Guru, Bu. Guru, Bu. Guru, kenapa guru? Nah, untuk administrasi bulau saya ditagih nilainya, rapotnya ketika ada anak yang tidak KKM, misalkan harus remedi, panjenengan yang ngejar, iya enggak? Nggih. Iya, yang butuh guru bukan siswa. Ya, anak sebetulnya ya nggak ngerti mau dinilai berapa. Malah Ya, anak zaman sekarang, Bu, dikasih rapot juga nggak dibaca, nggak dilihat nilai-nilainya apa. Ya betul, nggak tahu, betul. Itu tidak terkesan. Sudah tidak ada kesan. Nilaiku benar toh, nilainya 8, perasaan aku orang bisa apa-apa kok nilainya 8 lah. Itu nanti akan kembali ke panjenengan semua. Wah, gurunya ngawur berarti aku aslinya orang bisa apa-apa kok nilainya 8. Kan seperti itu. Iya ya, Bu. Iya. Apalagi KKM tinggi.
Apalagi sekarang KKM-nya tinggi. Saya dulu ngajar ya kayak gitu. Ini karena tuntutan ya berarti paling nilainya 80, aslinya ya kamu nggak nilai 80, saya bilang seperti itu. Saya sampaikan juga. Jadi nggak penting sebetulnya nilai itu. Yang penting itu kesan panjenengan ke anak ketika panjenengan mengajar. Kemudian anak-anak itu tahu manfaatnya. Kalau ada soal, anak-anak bisa mengerjakan, bisa menyelesaikan, bukan mengerjakan, tetapi lebih menyelesaikan lah, pintar menyelesaikan. Ada masalah bisa diselesaikan. Seperti itu. Ya. Nggih, Bu. Mau bertanya, Bu. Tadi terkait soal cerita nggih, Bu. Nggih. Misalkan kita dalam pembuatan soal cerita itu diberi kata misalnya diketahui tadi seperti yang ilustrasi Ibu tadi, diketahui Ibu membeli apel bla 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 bla, kemudian ditanya berapa apel yang dibeli Ibu semuanya gitu, Bu. Jadi ada seperti clue, ada kata kunci gitu, Pak, Bu. Ditanya terus tadi diketahui seperti itu boleh tidak ya, Bu, kalau di soal cerita? Boleh-boleh saja sih, cuma kan bukan pakem ya. Artinya saya dulu zaman sekolah itu, ini cerita saja, zaman sekolah, pokoknya kalau ada soal cerita berarti harus ada tulis diketahui, ada yang harus ditulis di situ ditanyakan apa, kemudian jawab. Jadi 3 itu harus ada. Saya pikir kok ya mesti ada, sebenarnya langsung jawaban kan ya bisa. Kemudian jawaban, kemudian ada deskripsinya ya, ada deskripsinya artinya bukan hanya sekedar angka, tetapi anak bisa menyatakan kalau soal cerita, ya berarti di situ ada jawaban yang dalam bentuk cerita. Gitu. Karena siswa, kalau sekarang sih mungkin bahasa Indonesia sudah bisa disampaikan dengan baik ya, karena anak-anak sekarang itu sudah banyak yang pintar bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehari-hari bahkan. Daripada saya kecil dulu, gurune nerangne nganggone bahasa Indonesia, siswane ora mudeng. Berarti harus ditranslate ke bahasa Jawa dulu. Kan zaman saya sekolah seperti itu. Banyak yang nggak ngerti. Kalau sekarang hampir anak-anak komunikasi semua menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dulu yang menggunakan bahasa Indonesia jari sing wong tuane Jakartanan nganggone bahasa Indonesia. Sekarang kan enggak. Orang rumahan, ibu rumah tangga di rumah ya pakai bahasa Indonesia. Itu ya. Nggih. Oke. Ibu, orang kita juga bilangin bahasa Indonesia. Ya kan bahasa Indonesia, kita kan maksudnya komunikasi di sekolah kan menggunakan bahasa Indonesia. Iya, Bu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi atau sharing tentang modul tadi boleh atau tentang yang lain boleh. Monggo teman-teman bisa tentang pembelajaran matematikanya nggih, Bu nggih. Iya. Halo Ibu, izin bertanya. Iya, dengan? Ya, Bu Indah. Ini ya. Bagaimana ya kita menyikapi ketika pembelajaran di setiap tema itu belum selesai, tetapi akan mengadakan semesteran kayak gitu kan. Kadang anak yang aktif ataupun kritis itu kan ini materinya belum selesai Bu Guru kayak gitu. Tapi beda dengan anak yang biasa saja kan cuek aja kayak gitu Bu. Beda dengan sekolahan yang biasanya membuat soal sendiri itu kan biasanya tema ini udah selesai, tema ini belum kayak gitu. Kalau di SD kan biasanya kan soalnya kan ada ya Bu ya, udah dibuatkan dari dinasnya kayak gitu Bu. Iya. Iya, jadi gini. Di SD itu sebetulnya sudah tematik itu sudah menarik, artinya sudah kontekstual. Gitu ya. Sudah kontekstual, tidak ada buku matematika sendiri gitu ya, pakainya tematik ya, artinya berkaitan di situ ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada matematika,
Iya, Betul. iya terintegrasi. Artinya kita ngajar itu sebetulnya lebih mudah. Kalau kita ngajarnya itu lebih mudah. Ya, kita ngajarnya lebih mudah tanpa apa ya namanya ngarang-ngarang apa ya ini ya berarti ya dikaitkan dengan bahasa Indonesia seperti apa, dikaitkan dengan IPA seperti apa gitu. Nah, Bu Indah, misal ada siswa yang kritis, Bu ini kan materinya belum. Gimana nih menurut teman-teman? Adakah solusi? Adakah yang pernah mengalami seperti itu? Itu berarti termasuk siswa yang pintar katakanlah ya. Ya. Oh gitu. Ya buat dia aja Bu kayak pengayaan gitu. Nah, itu buat pengayaan bisa. Pengayaan. Boleh, kamu pelajari ini ya, Ibu mendampingi ini, misalkan saya mendampingi ini. Karena kemampuan anak kan nggak sama. Sekarang kalau misalkan materinya sama, anak-anak harus KKM ya, KKM. Kita nuntut supaya nilainya sesuai dengan KKM semua. Berapa KKM-nya kalau di SD kebanyakan, Bu? Berapa? Kalau di saya 76, Bu. Ya, 76. Ada yang 80? Tujuh enam, 80 ada Pak? 75. Ya. 70, 76 ya. 70, 76. Padahal kita dulu zaman sekolah nilainya 5 ya banyak ya. KKM-nya. Artinya di rapot nilai 6 ya 6 kan kayak gitu. Iya, ini kan artinya kalau ada KKM seperti itu ya mau nggak mau kitanya yang menyesuaikan memang. Cuma panjenengan punya apa namanya ya, semacam kriteria sendiri. Pokoknya anak masuk, anak bisa, kalaupun anak sekarang gini, anak dikasih soal apapun kemudian tidak bisa, maksudnya ya Arab dikasih di bawah KKM kan masih akan dipertanyakan oleh kepala sekolah sama guru-guru yang lain ketika kenaikan kelas, iya enggak? Ya, akhirnya kita memberikan nilai itu, nilai pitu itu pitulungan. Katrol. Tapi panjenengan punya, kalaupun katrol, kalau menurut saya, ya saya sering ngatrol, aduh kok nilai kok 80, wong bocor iso apa-apa 80, saya dulu di rapat juga enggak ada nilai matematika 80, muridnya nilainya 80, 90, ya kan? Dulu 80, 90 itu buat anak-anak yang benar-benar pintar. Nah, panjenengan bikin kriteria sendiri ketika anak hadir terus, kemudian boleh misalkan berpakaian rapi, mungkin ini sikapnya baik ya udahlah dikasih aja. Itu. Karena kita memang tidak bisa memaksakan anak supaya pintar matematika, supaya pintar bahasa Indonesia, supaya pintar IPA lah, pintar kabeh ya ora. Itu anak punya bakat dan minat sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kita punya minimal nih. Saya kalau misalkan anak bisa menguasai ini saja nilainya sudah KKM. Misalkan pecahan-pecahan yang sederhana itu sudah KKM. Kan pasti ada grade-grade-nya. Nanti panjenengan ketika ulangan itu sebaiknya ulangan yuk lihat karakteristik anak-anak, jangan disamakan semua. Kalau disamakan semua ya yang tertinggal ya tetap tertinggal, nggak mungkin mengejar. Di remedi pun bukan semakin baik, tetapi semakin nilainya jelek. Anak saya yang kecil itu dulu waktu kelas 3 SD kalau mau tes itu sudah stres dulu. Saya bayangkan, ya Allah, wong kelas 3 SD kok mau tes kok ya stres gitu. Nanti kalau aku nggak KM gimana Mama? Nanti aku kalau remedi gimana? Bagi saya nggak penting. Karena saya memang saya terus terang ke anak-anak saya nggak menuntut anak saya nilainya bagus, enggak.
Gitu. Saya itu lebih mementingkan anak-anak saya itu bersikap baik terhadap teman-temannya, terhadap lingkungan. Itu bagi saya yang penting itu. Dan sekarang anak-anak saya paham sudah. Pernah yang SMA itu, Mama nilainya aku matematika 26, ulangan loh dapat 26 matematika. Saya bilang nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini di kurikulum ini belajar sedikit tentang kurikulum merdeka juga ya. Jadi kita harus memahami karakteristik peserta didik, bahwa kita sebagai guru itu bukan menuntut tetapi menuntun bukan mengora bisa matematika tapi pinter yang lain. Seperti itu. Yang penting kita sikapnya aja. Gitu nggih? Oke, kita lanjutkan sekarang. Silakan yang mau sharing lagi. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang juga kalau ditanya cita-cita jawabnya YouTuber, konten kreator gitu Bu. Jadi mungkin mereka nggak apa-apa nggak bisa matematika, saya pengen jadi YouTuber Bu. YouTuber kan uangnya banyak Bu ya Bu. Nah, baik. Itu nanti yang perlu disampaikan adalah bahwa karakter YouTubernya, berarti panjenengan masuk itu berarti membina karakter di situ. Oh, ora pinter matematika ya ora apa-apa, yang penting saya mau jadi YouTuber. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi YouTuber waktu kita SD, ada nggak cita-citanya yang jadi YouTuber? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Lah sekarang pekerjaan sekarang yang akan datang, misalkan anak-anak sekarang cita-citanya jadi YouTuber. Bisa jadi nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang tidak ada YouTuber, istilah YouTuber. Jadi ada beberapa juta pekerjaan yang akan hilang. Ada beberapa juta pekerjaan yang akan muncul yang sekarang kita tidak membayangkan pekerjaan apa itu. Bisa dipahami enggak, Bapak Ibu? Nggih, Bu. Iya, ini saya cerita tentang kurikulum merdeka lagi. Ya, kurikulum merdeka, pembelajarannya di mana, implikasinya bagaimana. Gitu. Kalau kita kan cita-citanya dulu jadi guru, dokter, terus ngertinya ikut guru, polisi, dokter, polisi. Apa ada sekarang anak-anak cita-citanya jadi polisi? Oh, sekarang polisi aja udah namanya udah tercemar ya misalkan. Oh, seperti ini ya polisi gitu. Mungkin anak-anak itu melihat YouTuber itu enak Bu, kerjanya santai, nggak berat, dapat uang banyak. Ya, kan nanti disampaikan, coba jadi YouTuber itu yang dibutuhkan apa. Kan kayak gitu, Bu. Supaya anak bisa, oh, jadi YouTuber satu berarti saya harus pintar ngomong ya. Nah, itu nanti panjenengan di bahasa Indonesianya masuk. Iya, harus bahasa Indonesianya masuk. Iya, harus kreatif. Supaya kreatif gimana? Kayak gitu ya, harus belajar. Jangan lupa karakternya harus bagus, sikapnya harus bagus, harus disiplin. Orang bisa kalau jadi YouTuber orang disiplin. Pengen bikin konten kok tidak membuat jadwal misalkan sakarep-karepe ya orang jadi YouTuber, kan gitu. Artinya karakter disiplin, sikap siswa kita supaya disiplin itu masuk. Iya. Gitu ya. Bu, mau tanya. Kalau di IKM itu sebenarnya ada KKM-nya nggak sih, Bu? Ada. Ada. Terus kalau misalkan anak tidak melampaui batas KKM itu bagaimana, Bu? Sementara kan kita kayaknya kurikulum merdeka itu kan apa namanya ya, lebih menekankan kepada sesuai kemampuan ya. Ya, ketika anak yang apa namanya ya, misalkan di kelas 4 tuh Bu, materi di kelas 4 itu kan sudah lumayan tinggi sekali di matematika. Bahkan materi kelas 6 itu ya, kayak kalau menurut saya itu materi kelas 6 sekarang ada di posisi materi kelas 4. Itu bagaimana Bu? Kalau misalkan anak yang tidak lulus KKM itu
bagaimana? Masih ada KKM ya? Nggih, maksudnya pertanyaan saya tuh di IKM itu sebenarnya ada KKM apa tidak? Maksudnya gitu. Di IKM itu kan sebetulnya sudah tidak ada tes PTS atau PAS. Tapi Penilaian pas akhir semester. pelaksanaannya itu ada Bu kemarin pas PTS, makanya saya bingung. Ini IKM itu sebenarnya gimana? Ada Ya, karena belum ini PTS-nya. aja, karena kan kita kan masih belajar ya, bingung lah terus kalau kita nggak ambil ulangan terus nilainya bagaimana, kan seperti itu? Iya, Bu. Iya. Ya, sebetulnya penilaian itu kan ada penilaian diagnostik itu di awal ya. Mbak Rif ngajar kelas 4? Saya sih ngajar agama, Bu, cuman kan ngajar agama. Oh ya. Berarti ngajar kelas 4 juga ya? Iya. Jadi gini, ada penilaian formatif, ada penilaian diagnostik awal, formatif, kemudian sumatif. Penilaian diagnostik berarti kita memilah-milah nih sesuai dengan karakteristik anak-anak, sesuai dengan gaya belajar anak-anak yang nanti kita berikan. Seperti tadi ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka lihat video, itu ya kita harus memilih-milih itu. Kemudian di formatif itu bisa melalui sikap. Ini kalau di agama mungkin sikapnya anak bagaimana, kan bisa melalui pengamatan, observasi, kemudian portofolio, tugasnya anak-anak, proyeknya anak-anak itu seperti apa. Itu. Anak bisa ngomong saja ya, anak bisa ngomong keterampilannya. Itu di keterampilannya anak bisa menyampaikan pendapatnya, itu sudah masuk di kriteria penilaian. Yang selama ini kita lakukan kan penilaiannya penilaian pengetahuan. Iya, Bu, benar, Bu. Iya enggak? Betul, Iya. Betul, yang selama ini kita lakukan adalah penilaian pengetahuan. Kita mengabaikan sikap, kita mengabaikan keterampilan. Jadi dikatakan pinter jika anak bisa mengerjakan. Ini loh soalnya. Kalau soalnya anak bisa mendapatkan nilai 80, 90 berarti pinter. Wis. Gitu ya? Iya, saya pernah kok nggak ulangan. Saya pernah di Satu Selawi, dulu saya di Satu Selawi itu, SMK Satu Selawi. Saya nggak ada ulangan harian. Jadi saya cuma bikin project-project aja, cuma anak-anak silakan presentasi, kemudian kalau sudah dipresentasikan, anak-anak itu saya tanya. Jadi di IKM itu ada pembelajarannya itu kan lebih ke bermaknaan ya, artinya apa yang dia pelajari hari itu anak-anak itu tahu manfaatnya untuk dirinya. Yang penting itu ada aktivitas dan kebermanfaatan. Kemudian refleksi. Nah, dari refleksi ini anak itu mau tidak mau pasti mau ngomong, harus ngomong. Coba yang dipelajari hari ini apa? Anak-anak paling saya hari ini mempelajari materi misalkan agama tentang bab puasa. Ya, apa yang diketahui puasa? Ditanyakan lagi kayak gitu. Oh, puasa adalah ini menahan nafsu makan atau tidak makan dan tidak minum. Itu. Oh iya, terima kasih. Terus gimana perasaannya? Penting kita tahu perasaan anak-anak. Penting sekali. Saya masuk kelas itu biasanya saya menanyakan, anak-anak gimana perasaannya hari ini? Senang. Saya cuma mendengar senang itu tidak semuanya loh ya. Pasti ada yang senang, ada yang sedih. Syukur kalau senang semua. Saya pernah menanyakan itu, saya tanya satu persatu, murid saya 32, saya tanya satu persatu. Dan mereka menjawab jujur. Kalau dia perasaan bilang, Bu, saya lagi sedih. Oke, nggak apa-apa. Kalau kalian sedih, tidak apa-apa. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jadi kita tahu nih, anak ini sedang sedih, anak ini sedang galau. Setidaknya itu memberikan empati, membuat empati teman-temannya. Oh, teman saya ternyata sedang sedih toh. Seperti itu. Jadi tahu, oh temannya sedang sedih. Jadi pasti ada ya kalau misalkan teman-teman cewek kan tahu, kamu sedih kenapa? Kan kayak gitu. Itu penting. Penting ketika kita menanyakan perasaan anak-anak. Nah, kalau sudah terkondisikan, udah. Kalau anak-anak sudah nyaman, kita mau melakukan apa saja nyaman anak-anak. Gitu.
Iya Bu, tapi emang anak zaman sekarang juga lebih senang ditanya, kamu kenapa kok kemarin nggak berangkat? Oh berarti Bu Guru perhatian sama aku ya Bu, kok inget Bu kayak gitu. Nah, betul. Ini mohon maaf sudah di luar modul ya, tapi enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu, biar menambah ini juga Iya, sudah di luar modul. pengetahuan. Kita kan kepengen menjadi guru yang dikenang, guru yang selalu dirindukan. Oh, itu loh Bu Vivi, saya senang dulu muridnya, berharapnya kan seperti itu. Itulah Bu Vivi yang dulu kalau ngajar kayak gini, saya pernah sakit diantar pulang, kan seperti itu. Ngasih coklat ya Bu. Ngasih coklat, iya. Iya. Saya kalau pas ngisi materi tentang sekolah menyenangkan itu, coba Bapak Ibu diingat-ingat guru SD siapa yang masih dikenang atau yang ada di dalam kenangan Bapak Ibu. Guru SD Yang sering ngasih jajan Bu. Ya. Oh kalau saya iya yang enggak? perhatian. Yang perhatian, yang sering ngasih jajan. Kan bentuk-bentuk sikapnya Bapak Ibu guru itu yang dikenang sama anak didik kita. Bukan. Iya betul Bu. Iya enggak? Bukan kalau Iya, sing Bu. pas marahi, pas ngajari apa bilangan bulat, terus yang seperti ini kalau menjelaskan jelas sekali. Enggak inget yang seperti itu. Enggak Bu, malah lebih ke dulu kalau saya bisa kalian saya bonus jajan gitu. Kasih jajan, kasih bonus. Nah, iya. Jadi kita memberikan apresiasi. Ingatnya waktu sekolah. Gimana Bapak? Hapus. Pak siapa? Mas Lukman Nur, ya, silakan. Tuh Pak Lukman Bu. Iya. Elingnya di balang buku Ribut terus di kelas Bu. Pas Pak Lukman di balang hapus Bu. Gimana di balang penghapus? Ya, saya pernah mendengar cerita gini. Kan kita ikut diklat kemudian ditanya guru yang paling berkesan, guru yang pernah membuat sakit mungkin. Bukan ditanya seperti itu sih, cuma ada teman saya itu menyampaikan, saya itu terkesan, saya itu tidak terima sama guru saya sampai sekarang. Bayangkan saja Bapak Ibu, sampai beliaunya jadi guru saja masih tidak terima ketika diberlakukan seperti itu. Berarti kan tidak memaafkan. Iya. Iya enggak? Dendam. Padahal dia sekarang jadi guru. Makanya saya tidak ingin menjadi guru yang seperti guru saya. Saya cuma pikir, ya Allah kok masih dendam kayak gitu. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Wah, iki kalau cerita tentang pendidikan, tentang pengalaman enggak selesai-selesai. Enggak apa-apa Bu. Masih boleh bertanya enggak Bu? Silahkan. SMP. Iya. Orang jelas Pak Lukman. Oke, yang mau bertanya siapa dulu nih? Siapa lagi? Iya Bu. Saya mau bertanya Bu tentang ya fenomena anak sekarang, fenomena siswa sekarang ya Bu ya. Iya. Justru dengan kurikulum merdeka kan tadi seperti dikatakan Ibu bebas. Siswa itu lebih bebas, istilahnya berkreasi dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan zaman dulu yang banyak aturan, siswa harus begini, harus begitu, KKM harus begini, dan lain sebagainya. Itu kenapa siswa zaman dahulu yang dikekang justru dalam tanda kutip dikekang banyak tuntutan itu lebih manut Bu, lebih nurut dibandingkan sekarang yang justru lebih leluasa, lebih diberi kebebasan, tapi siswanya itu malah seperti menyepelekan gitu Bu. Oke. Panjenengan pasti akan berpikiran bocah saiki berbeda dengan bocah dulu. Iya. Betul Bu, betul banget Bu. Iya. Lah, anak-anak sekarang kan berbeda. Anak-anak kan sekarang berbeda. Kita tidak bisa mendidik sekarang, mendidik ala sekarang, mendidik siswa sekarang, anak sekarang
dengan zamannya kita itu sudah berbeda. Eranya sudah berbeda. Sekarang itu generasi Z. Kalau panjenengan akan ngajar seperti itu, yang ada anak tambah membludak. Ya, karena ini lagi-lagi kurikulum merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita akan mengembalikan anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan itu sesuai dengan kodratnya. Kodrat apa? Ada dua, kodrat alam sama kodrat zaman. Ya, kodrat alamnya di kodrat alam. Kodrat alam itu sesuai dengannya sekarang. Sekarang itu eranya seperti apa? Lah kan kita harus menyesuaikan. Kita nggak bisa memberikan contoh zaman dulu ini. Kemudian soal zaman dulu diterapkan lagi sekarang. Sudah tidak relevan. Anak-anak sudah tidak tertarik. Ya. Kemudian kodrat zaman. Sekarang zamannya era digital. Anak-anak kok ya ora oleh nganggo HP misalkan. Sementara ada yang punya baby, ada yang punya anak kecil masih di bawah balita, ada enggak? Ada, Bu. Ada. Pinter enggak menggunakan HP? Ya, sudah. Pinter. Pinter sekali, Cari. Bu. Nah itu dia. Masa kita mau mendidik anak sesuai dengan zaman dulu? Kan nggak bisa. Harus menyesuaikan sekarang. Itu. Jadi kurikulum, kenapa kurikulum kita berubah? Ya kurikulum kita mengikuti Perkembangan zaman ya, Bu ya. perkembangan zaman. Kalau memang sudah tidak relevan, ya itu. Berarti intinya cara kita menyesuaikan gitu. Menyesuaikan Ya, siswanya. betul. Kita itu, saya sudah pernah menyampaikan belum ya? Kalau sekarang itu generasi, bukan milenial kan tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an sekarang. Ya? Iya, sekarang generasi apa? Kalau siswa sekarang generasi apa? Z ya? Oh, bukan berarti sekarang generasinya. Kan ada generasi milenial. Kalau 4.0? 4.0 itu apa ya namanya? Perkembangan teknologi dan pendidikan. Oh. Ya. Itu. Jadi sekarang generasi Z. Misalkan ini generasi Z, panjenengan lahir tahun berapa? Rata-rata lahir tahun berapa ini? Saya 94, Bu. 90-an. Berarti sebelum milenial ya. Sebelum milenial. Nah, saya tanya, ketika panjenengan bertamu ke temannya, berarti kan temannya tuan rumahnya ya. Yang menyesuaikan diri itu tuan rumah atau tamunya? Tamu ya, Bu? Tamu ya, Bu. Tamu ya, kita harus menyesuaikan diri ya dengan tuan rumahnya ya. Ya itu yang sekarang harus kita lakukan. Sekarang itu generasi Z. Ini sekarang zamannya generasi Z, zamannya anak-anak. Kita itu tamu, maka kita yang menyesuaikan, bukan anak-anak yang menyesuaikan ke kita. Kalau anak-anak menyesuaikan ke kita, nah, negara kita ramah maju-maju. Pikirannya seperti itu terus. Itu teman-teman. Tapi gimana ya Bu cara menyikapi anak yang lebih sering ngomongnya itu setelah kebun binatangnya itu keluar semua walaupun masih kelas 1 SD, kelas TK itu tuh udah masih ada ya? Hah? Ada, masih ada. Bu. Sekarang lebih emosional, Bu. Terus melontarkan kata-kata kasar seperti itu, Bu. Terus kadang kalau kita kasih pengarahan malah mereka ini, Bu, kayak yang ngelelewe ya gitu bahasa kitanya. Bahasa sininya. Kayak ngeledek. Itu masih ada Bu kayak gitu anaknya seperti itu. Oke. Wah, ini jadi seru ini. Tak kira anak SD tak kiranya nurut kabeh gitu. Enggak, Bu, malah lebih. Apalagi itu semenjak corona, Bu. Semenjak corona itu anak-anak benar-benar menjadi anak-anak yang bebas, liar liar banget, Bu. Iya, itu gimana, Bu? Oke.
Ini mungkin juga yang apa ya namanya, kemarin kita di Kanjuruhan ya, Kanjuruhan kan banyak pelajar ya malah yang meninggal ya. Ya jadi Ya Bu, juga Kanjuruhan. SMP. Ya kan banyak SMP itu yang tidak bisa kita kendalikan, itu anak SMP, SMA mungkin masih mending. Saya kira hanya murid saya, cuma ketika kalau siswa SMK itu kan bisa kita beri pengarahan, tetapi kita harus tahu juga, harus tahu gini. Anak saya, siswa didik saya di SMK yang notabene-nya jurusan teknik, kalau saya nasehatin secara berkelompok klasikal ora dadi. Jadi yang ada anak ngomong ini, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini. Ya. Teman-teman bisa pendekatan secara individu. Pernah nggak pendekatan secara individu terus anaknya ngeledek? Ya, enggak sih Bu, kalau Nah, itu dia. enggak. Pendekatan individu kan misalkan nggak tahu lah kan mesti enggak, pasti akan mendengarkan. Saya itu kemarin ada gini, ini cerita saja. Ada anak yang mau bolos, terus guru saya lapor, Bu, itu ada anak yang mau bolos gitu. Udah suruh ke ruangan saya aja. Jadi yang nangani bukan BK tapi saya yang nangani. Sini Mas, duduk Mas gitu. Kenapa sih mau bolos? Lapar, bukan lapar tinggal bilang aja lapar gitu. Terus sini saya kasih kue. Saya kasih jajan, udah dimakan jajannya, ini minumnya. Oke, saya tanya kenapa alasannya. Dah. Jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Oke. Itu kan ada anak apa ya? Punya rasa sungkan ya. Satu sungkan, malu pasti. Ya. Jangan sampai panjenengan mempermalukan satu anak di depan anak yang lain. Ada yang merasa hebat, bukan malu tetapi merasa hebat. Saya lo hebat. Dimarahin. Itu. Besok paginya satu kelas, Bu, kita satu kelas mau bolos biar dikasih roti. Sini. Tak, ada berapa itu sekitar ada. Kemarin ada berapa anak, sekitar 10 lebih lah. Sini. Duduk. Nih, makan jajan, dihabisin jajannya. Saya bilang kayak gitu, dihabisin jajannya. Terus saya tanya, apa sih? Kamu pengennya apa sih? Sekolah pengennya gimana? Kamu pengennya saya memperlakukan kamu bagaimana? Itu mereka cerita, udah itu pendekatan yang paling mudah seperti itu. Kita beri apresiasi, bajunya bagus ya, itu anak-anak kami kan yang STM itu pakai gelang, coba gelangnya dilepas aja deh, kalau di kelas, kalau di sekolah, nanti kalau di luar boleh. Jadi saya tidak melarang, kalau di luar sekolah silakan dipakai, tapi kalau di dalam jangan ya. Iya Bu, seperti itu. Panjenengan silakan coba. Iya, Bu. Kadang anak di depan kita, iya Bu, iya janji tidak mengulangi, tapi nanti setelah itu diulangi lagi. Nggak apa-apa, dibilangin aja, Mas. Biasanya kan cowok ya, Mas. Iya Bu, gitu. Kemarin janji apa? Iya Bu, gitu. Nanti lama-lama sungkan kok. Anak-anak. Tapi lebih ke lah bapak ibu saya juga kayak gitu Kak Bu, kayak gitu Bu. Oh, orang tuanya ya. Nggak apa-apa, nanti kapan-kapan orang tuanya bisa dipanggil. Tuh. Ajak ngopi bareng ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ibu, ini anaknya kok di sekolah seperti ini ya. Katanya ini. Ya, jangan katanya nanti mengadu domba ya. Gimana? Belum, saya dulu juga punya tetangga yang bahasa itunya keluar semua, bahasa perhewanan keluar semua. Tapi alhamdulillah saya yang nggak ikut itu bahasa, saya bilangnya itu bahasa jelek ya, jangan diikutin ya. Karena anak kecil kan nggak tahu, ikut-ikutan aja. Nggak tahu itu artinya apa. Jangan diikutin ya, itu jelek, artinya ini. Kayak gitu. Nggak apa-apa, semangat Bapak Ibu, semangat pokoknya. Semangat.
Baik, ini sudah, ini jadi ceritanya ngelantur ngalor ngidul ya. Nggak apa-apa Bu, nggak kerasa. Baik. Ibu, rasa Iya, nggak apa-apa. Ini kan menambah wawasan ya. Kalau modul, tadi kan saya bilang, pengetahuan itu bisa didapatkan dari manapun. Tidak hanya Bapak Ibu seperti ini, atau dari modul, Bapak Ibu bisa cari di internet yang lain, sumber-sumber yang lain. Itu ya. Oke, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 15:04. Bisa kita akhiri ya. Iya, Bu. Ya, sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bisa barangkali ada yang tidak pas ya dengan kata-kata saya. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian biasanya kita foto bersama ya sebelum saya tutup ya. Bu, sebentar Bu. Foto dulu ya, Bu. Berarti kelompok 5 saja ya Bu? Iya, hari ini hanya kelompok 5. Minggu depan kelompok 6. Minggu depan kelompok 6. Ini saya share biar panjenengan mereka adalah baradae. Kami tidak tahu informasi tersebut sekali tanggal bulan, namun yang pasti semoga pasti baradae. Saya sebetulnya pengen ketemu satu-satu, Pak ini mana, Bu ini mana. Ya. Nanti kalau ketemu di jalan pasti nggak ngerti, nggak kenal dengan saya. Oke, kita. Gimana, Papa? Ke Slawi. Ya, saya di Tegal. Katanya Ibu pernah di Slawi ya. Iya. Saya ini posisi sedang di rumah Bapak di Kalisapu. Oh, Kalisapu Slawi. Iya, betul. Deket dong, Bu. Gimana? Dekat. Saya di Adiwerna. Oh, Adiwerna ya deket. Saya kan baru tugas di Pekalongan baru Juli kemarin, Pak. Jadi setiap minggu saya pulang. Gitu. Oh, Kalisapu ya. Iya, deket Samsat, monggo mampir. Oh iya, siap. Iya. Ya, kalau pas weekend ya Bapak ya, ngabarin dulu. Oke, kita foto bersama, kita beri tanda cinta dengan buktikan tangan. Waduh, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Dari ini sarang hei. Oke, yuk. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, yuk. Yuk, 1, 2, 3, cheese. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga sehat ya. Sehari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Bapak Ibu. Iya, matur nuwun. Di belakang. Ulang tahun. Pak Im.